ini selama satu musim kita bisa memanen katak lebih dari satu kali. Beda dengan umbinya hanya satu kali. Kalau kataknya itu bisa kita panen lebih dari satu kali, bisa 2, ada yang 3, tinggal menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia. Hari ini seperti biasa teman-teman, saya berada di lahan. Mendekati musim panen seperti ini, kegiatan rutin kita yang sering kita lakukan yaitu pengambilan biji katak ya, yang sudah dorman. Biasanya di tunas pertama. Kalau tunas kedua ini bisa teman-teman lihat masih ada yang hijau, ada beberapa juga yang mulai menguning di bagian daunnya. Ini menandakan sebentar lagi ya, mungkin 1 bulan lagi sudah mati ya. Memang siklusnya seperti ini, dan nanti untuk biji katak maupun umbi yang ada di dalam tanah sudah bisa kita panen. Dan di kesempatan hari ini teman-teman, saya akan berbagi informasi buat pemula yang pengen mencoba menanam porang di tahun 2021 ini, nanti di bulan September sampai Desember, yaitu tentang keuntungan menanam porang. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapat ketika kita menanam porang. Selain umbi yang kita jual nanti ke pengepul atau ke pabrik, ada keuntungan lain yang kita dapat atau yang didapat petani porang, yaitu dalam satu musim itu kita bisa memanen katak 2-3 kali ya. Satu musim itu kalau tanaman porang kurang lebih 6-7 bulan. Jadi selama 6-7 bulan itu kita bisa memanen katak 2-3 kali ya. Beda dengan umbi. Umbi yang dihasilkan di dalam tanah ini contoh seperti ini teman-teman. Jadi umbi nanti kita bongkar itu hanya sekali. Tapi kalau biji katak yang dihasilkan di setiap pertemuan tangkai seperti ini nanti kita bisa memanen 2-3 kali. Kenapa demikian? Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Kalau yang pernah menanam atau yang sudah menanam di tahun kemarin atau tahun sebelumnya pastinya sudah paham. Dan ini buat pemula yang akan mencoba menanam di tahun ini ya, pengen belajar juga budidaya tanaman porang. Ketika kita menanam di bulan Oktober misal, sampai nanti panen di bulan April atau Mei, itu kita bisa memanen katak 2-3 kali teman-teman. Kenapa demikian? Saya ambilkan contoh. Oke, kita cari satu contoh ya. Apakah benar selama satu musim itu kita bisa memanen katak lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali? Nah, ini contohnya. Ini kemarin saya pakai bibit dari katak super ya. Cuma tumbuh 2 kali. Tapi rata-rata untuk katak super di lahan saya ini tumbuhnya hanya 2 kali. Bisa teman-teman lihat ini. Ini sudah ada yang dorman ya. Ini 4, cuma kemarin tumbuhnya secara bersamaan yang 2 ya. Nah, seperti ini. Dan buat teman-teman pemula yang pengen mencoba menanam tanaman porang di tahun ini, di tahun 2021, banyak sekali keuntungan yang didapat. Selain umbi yang ada di dalam tanah ini nanti, kita juga diuntungkan dari katak yang dihasilkan di setiap pertemuan tangkai atau di setiap batangnya. Contoh seperti ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, selama menanam satu musim itu kita bisa memanen katak lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali teman-teman. Kenapa demikian? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ketika kita menanam satu biji katak, nah contoh ini aja, ini yang sudah dorman ya. Nah ini, jadi contoh kita menanam satu biji katak ini di lahan ya. Ini kita tanam di sini contohnya. Ini nanti akan tumbuh lebih dari 1 tunas ya, lebih dari 1 tunas secara bergantian teman-teman, secara bertahap. Jadi tidak tumbuh terus tunasnya langsung 2 seperti ini, atau langsung 3 atau langsung 4, tidak, tapi tumbuhnya bergantian. Tunas pertama tumbuh tinggi seperti ini contohnya, nanti berhenti selang 1,5 bulan atau 2 bulan tumbuh lagi tunas kedua. Ini tunas kedua yang batangnya lebih besar dari tunas pertama. Dan di sini di setiap pohon ya, atau di setiap pertemuan tangkai dari setiap tunas yang tumbuh atau setiap batang yang tumbuh,
itu pasti membawa satu biji katak, bahkan lebih dari satu. Kalau kita pakai katak super yang ukuran misal isi 60 biji atau 30 biji per kilo, itu di setiap pertemuan tangkainya ini bisa menghasilkan lebih dari satu katak. Ini ada yang 3, harusnya ini 4 ya. Di sini harusnya tumbuh, ini enggak tumbuh. Ini untuk tunas pertama. Tumbuh lagi tunas kedua. Ini tunas kedua, dia bawa satu katak lagi di sini. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jelas nanti selama satu musim kita bisa memanen katak itu lebih dari satu kali, ya, lebih dari satu kali. Kalau kita pakai bibit dari katak, sekali lagi, kalau kita pakai bibit dari katak. Kenapa demikian? Tunas pertama yang tumbuh ini nanti dormannya juga akan duluan, teman-teman. Tumbuhnya duluan, dormannya juga duluan. Tumbuhnya duluan, dormannya juga duluan nanti. Ini nanti akan mati duluan, dan tunas kedua nanti matinya belakangan ya. Jadi selang 1 bulan atau 2 bulan dari dorman tunas pertama baru disusul tunas kedua. Tinggal menyesuaikan juga cuaca yang ada di daerahnya masing-masing. Saya ambil contoh samping ini. Nah, ini tunas pertama. Tunas pertama sudah dorman, teman-teman. Ini katanya sudah saya ambil tadi. 1 2 3. Berarti saya panen pertama ini. Ini panen pertama untuk batang pertama. Dan nanti saya akan tunggu lagi tunas kedua ini. Ini juga akan bawa katak satu. Ini kataknya ya. Nah, ini juga kataknya. Contoh lagi yang sebelah sini ada. Nah, ini juga sudah dorman seperti ini. Nah, ini sudah dorman untuk tunas pertama, batangnya agak kecil. Tunas kedua batangnya besar, bawa katak lagi di setiap pertemuan tangkainya ini. Nah, ini jelas panennya lebih dari satu kali ya. Ini apabila tumbuhnya 2 kali. Tapi kalau tumbuhnya 3 kali, karena biasanya kalau kita menanam dari katak yang ukuran sedang, itu bisa tumbuh tunas itu bisa sampai 3 kali ya selama satu musim. Karena untuk bibit yang lebih kecil biasanya tunasnya lebih cepat untuk tumbuh. Jaraknya juga agak pendek. Biasanya 1 bulan tumbuh tunas baru, 1 bulan lagi tumbuh tunas baru. Beda dengan umbi atau katak super. Katak super itu jaraknya agak lama, bisa sampai 2 bulan. Makanya di sini hanya tumbuh 2 tunas. Contoh lagi seperti ini. Nah, ini juga sudah dorman untuk tunas pertama. Berarti saya panen pertama ini ya, panen pertama untuk tunas pertama. Nanti akan panen lagi, ini tunas kedua. Di sini panen lagi nanti di tunas kedua, berarti 2 kali. Itu kalau tumbuh 2 tunas. Tapi kalau tumbuh 3 tunas berarti saya panen sampai 3 kali selama satu musim. Nah, ini untuk bibit kataknya. Jadi sebetulnya kita sangat diuntungkan sekali ketika kita menanam tanaman porang ini. Hanya butuh waktu 6 bulan tapi kita bisa memanen katak lebih dari 2-3 kali. Tinggal menyesuaikan tunas yang tumbuh ya. Contoh ini aja. Ini tunasnya ada 4. Ini tunasnya ada 4 ya. Masing-masing bawa katak. Ini bawa katak 1, 2 ya. 2 ini. Yang satu kecil 3. Ini juga bawa tuh katak 3. Ini juga bawa katak lagi, sini juga bawa katak lagi. Nah, dari 4 tunas ini masing-masing bawa katak. Dan ini nanti untuk dormannya juga tidak bersamaan, teman-teman. Bergantian ya. Untuk dormannya bergantian. Ini nanti lebih dulu, disusul satunya, disusul satunya, disusul satunya lagi sampai habis. Ketika sudah habis, baru nanti kita panen umbi yang ada di dalam tanah. Nah, kalau seperti itu, jelas keuntungan kita double-double ya. Karena untuk biji katak sendiri itu bisa kita perjualbelikan juga. Di tahun ini banyak sekali yang cari bibit baik katak maupun umbi yang ukuran kecil. Contoh ini juga sudah dorman tunas pertama. Ini benar-benar saya panen baru 1 kali ya untuk tunas pertamanya. Nanti panen 2 kali untuk tunas kedua. Nah, seperti itu sampai nanti benar-benar habis. Ini untuk bibit dari katak. Sekarang kita pindah bibit dari umbi. Oke, kataknya kita kumpulkan dulu.
kita pindah yang bibit dari umbi. Yang bagian sini umbinya teman-teman. Nah ini saya ambilkan contoh. Apakah benar kita bisa memanen katak lebih dari 1 kali selama 1 musim? Nah, ini sudah ada beberapa yang tumbang. Ini contohnya teman-teman. Nah, kalau kita menanam bibit dari umbi, nah ini buat teman-teman pemula. Kalau kita menanam bibit dari umbi yang bobotnya mungkin di bawah 1 on atau di bawah 2 on, yang jelas di bawah 1 kilo ya. Jadi 2 on, entah 3 on atau setengah on. Itu nanti ketika kita tanam hampir sama dengan katak tadi, sekali tumbuh itu bisa lebih dari 1 tunas secara bergantian atau secara bertahap. Tunas pertama ini sudah dorman. Ini kataknya sudah bisa kita panen. Ini berarti panen pertama. Nah ini untuk tunas pertama. Kita kumpulkan sini. Ini untuk tunas pertama ya. Dan tunas kedua ini nanti akan kita panen lagi mungkin di bulan depan atau bulan depannya lagi. Tinggal lihat kapan dormannya ya. Kita tunggu sampai dorman. Jadi panennya lebih dari 1 kali. Ini sudah bisa kita panen 1 bulan lagi, giliran tunas kedua. Dan biasanya untuk tunas kedua kataknya lebih kecil ya, beda dengan tunas pertama tadi. Tunas pertama cukup besar ini. Ini juga sama teman-teman. Nah ini juga sudah dorman. Tunas keduanya masih seger ya, masih tumbuh dengan subur. Kita pindah lagi. Kemarin ada yang kataknya cukup besar. Nah bagian sini ini tunas pertama sudah dorman, tunas kedua masih seger ya. Nah ini kataknya sudah bisa kita panen. Ini belum lepas ya. Wah ini sudah, wah super banget ini. Nah ini selama 1 musim kita bisa memanen katak lebih dari 1 kali. Beda dengan umbinya hanya 1 kali. Kalau kataknya itu bisa kita panen lebih dari 1 kali, bisa 2, ada yang 3. Tinggal menyesuaikan tunas yang tumbuh berapa. Kalau katak yang ukuran sedang atau ukuran yang kecil itu bisa sampai 3 kali, berarti kita bisa panen 3 kali. Kalau umbi itu maksimal 2 ya, jarang yang tumbuh 3 kali. Ini kataknya. Nah seperti ini enggak berbentuk bulat ya. Nah cukup besar. Ini untuk tunas pertama, tapi kita masih panen lagi nanti ya, kita masih panen lagi nanti untuk tunas kedua ini apabila kita menanam tanaman porang. Jadi buat teman-teman pemula, sebetulnya modal yang paling banyak itu hanya modal di awal saja ya. Untuk modal kedua ketiga itu kita sudah bisa dibilang tinggal persiapan lahan dan pemupukan dan perawatan. Tapi kalau untuk pembelian bibit sudah tidak ya, kecuali teman-teman pengen melakukan peluasan lahan hari ini atau tahun ini pengen menanam 100, di tahun selanjutnya pengen menanam 1000 lah, itu beda lagi. Nanti tetap kita harus nambah bibit. Tapi kalau kita menanam seadanya saja ya, jadi misal di tahun 2020 kemarin kita menanam 1000 pohon atau 1000 biji, terus berarti kita dapat sekitar 2000 biji katak ya, atau 3000 biji katak. Terus 3000 itu kita tanam lagi tanpa membeli lagi ya, kita nggak perlu modal untuk beli bibit. Tapi kalau misal kita pengen menanam lebih banyak, misal sampai 10.000 atau 20.000, itu berarti nanti tetap kita akan membeli bibit. Cuma di sini modal pertama sudah dikembalikan dari tunas pertama ya, tidak ada ruginya untuk menanam porang. Oke, itu sedikit informasi dari saya teman-teman. Buat pemula yang pengen mencoba di tahun ini, banyak-banyak cari informasi tentang cara-cara menanam tanaman porang ya, supaya nanti berhasil dari tanam sampai panen. Dan apabila ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp di nomor yang sudah saya sediakan di video ini, ada di link deskripsi juga ada. Boleh langsung WA, langsung telepon juga nggak apa-apa, selama saya bisa menjawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.